Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alisa Sulfa Salsabila, Talita Falatasya, Lina Zarina, dan Ilham Dijokangko. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang struktur data array. Materi ini merupakan salah satu dasar dalam pemrograman yang sangat penting untuk dipahami karena array sering digunakan dalam berbagai program untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat banyak dengan lebih efisien. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Artinya, dalam satu array, semua data harus sejenis. Misalnya, semua berupa angka atau semua berupa teks. Selain itu, elemen-elemen dalam array disimpan secara berurutan di dalam memori komputer. Karena disimpan secara berurutan, setiap elemen memiliki posisi yang disebut dengan indeks. Indeks ini digunakan untuk mengakses elemen dalam array, sehingga kita bisa mengambil atau mengubah data dengan mudah. Biasanya indeks array dimulai dari angka 0 bukan dari 1. Dengan menggunakan array, kita tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang sama jenisnya, sehingga program menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya, kita bahas karakteristik dari array. Karakteristik yang pertama adalah array memiliki ukuran tertentu. Artinya, jumlah elemen dalam array harus ditentukan sejak awal saat array dibuat. Karakteristik yang kedua, semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama. Hal ini membuat data dalam array lebih terstruktur dan mudah diolah. Karakteristik yang ketiga, array diakses menggunakan indeks. Setiap elemen memiliki nomor indeks yang menunjukkan posisinya dalam array. Karakteristik yang keempat, array disimpan secara berurutan di dalam memori. Hal ini memungkinkan akses data menjadi lebih cepat dibandingkan struktur data lainnya. Keempat karakteristik ini menjadi dasar dalam memahami cara kerja array dalam pemrograman. Adalah deklarasi array. Deklarasi array adalah proses mendefinisikan array sebelum digunakan dalam program. Pada tahap ini kita menentukan tipe data array, nama array, serta jumlah elemen yang akan disimpan. Sebagai contoh, dalam bahasa C++ kita bisa mendeklarasikan array untuk menyimpan 5 data bertipe integer. Dengan adanya deklarasi ini, komputer akan menyediakan ruang memori sesuai dengan kebutuhan array tersebut. Deklarasi array sangat penting karena menjadi langkah awal sebelum kita bisa menggunakan array dalam program. Selanjutnya, kita akan membahas tentang input dan output array. Input array ialah proses memasukkan data ke dalam array. Biasanya, proses ini dilakukan menggunakan perulangan seperti for agar lebih efisien. Nah, dengan perulangan, kita bisa memasukkan banyak data tanpa harus menulis kode berulang kali. Sedangkan untuk output array ialah proses menampilkan data yang ada di dalam array ke layar. Sama seperti input, output juga biasanya menggunakan perulangan agar semua data dapat ditampilkan satu persatu secara otomatis. Dengan konsep input dan output ini, kita bisa mengelola data dalam jumlah banyak dengan lebih mudah dan cepat. Nah, ini ada codingannya. For dengan tipe data integer, i sama dengan 0, i kurang dari 3, i++. Nah, indeks ini selalu memulai dari 0. Nah, nanti cek kondisi 0 kurang dari 3. Nah, kalau benar, nanti cout masukkan nilai ke i plus 1, 0 plus 1. Masukkan nilai ke 1, kita in, masukkan nilai contohnya 5, kita masukkan nilai 5. Nah, nanti masukkan nilai kelima, nanti itu tersimpan di data array. Terus i++, i-nya sekarang jadi 1. Nah, 1 ini kurang dari 3, cek kondisi benar ya, i 1 kurang dari 3. Nanti cout masukkan nilai ke 1 plus 1, jadi masukkan nilai ke 2. Misal 7, itu kita in, masukkan nilai 7. Nah, terus kita i++, jadi 2 kurangi 3, benar. Terus nanti cout masukkan nilai ke 2 plus 1 jadi 3, masukkan nilai ke 3. In kita masukkan nilai 4. Nah, terus kita i++, i-nya sekarang jadi 3. Karena 3 kurangi 3 itu salah. Nah, kita ke yang output, cout data yang dimasukkan. Nanti itu n itu untuk enter. Nah, terus
Nanti hasilnya si outnya itu 5, 7, 4. Pemrosesan sekuensial array. Pemrosesan sekuensial ini ialah proses mengolah data dalam array secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Nah, proses ini biasanya menggunakan perulangan. Disebut sekuensial karena pengolahannya dilakukan secara urut dan tidak melompat. Nah, contoh dari pemrosesan sekuensial ini ialah menghitung jumlah total data, mencari nilai terbesar, atau menghitung rata-rata. Nah, dengan metode ini, semua elemen dalam array dapat diproses dengan sistematis dan efisien. Selanjutnya kita bahas array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Jika array satu dimensi seperti daftar, maka array multidimensi lebih seperti tabel yang memiliki baris dan kolom. Seperti yang kami tampilkan, array multidimensi memiliki 2 baris dan 3 kolom. Contohnya adalah data nilai siswa dalam beberapa mata pelajaran, di mana setiap baris mewakili siswa dan setiap kolom mewakili mata pelajaran. Dengan menggunakan array multidimensi, kita dapat menyimpan data yang lebih kompleks dan terstruktur dengan baik. Selain 2 dimensi, array juga dapat memiliki lebih banyak dimensi, tergantung kebutuhan program. Selanjutnya ada studi kasus. Seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ingin mengolah data nilai dari 5 mahasiswa dalam satu kelas. Dosen tersebut membutuhkan sebuah program sederhana menggunakan C++ yang dapat menyimpan nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah array. Kemudian memprosesnya untuk menghitung total seluruh nilai dan rata-rata nilai mahasiswa. Program yang dibuat harus menggunakan perulangan untuk memasukkan data serta menampilkan hasil perhitungan ke layar agar memudahkan dosen dalam melihat hasilnya. Stream untuk memanggil cin dan cout using namespace std supaya tidak menulis std berulang kali. In main adalah kepala program, semua kode dijalankan dalam main. Terus ada in nilai 5 untuk menyimpan 5 nilai mahasiswa. Terus ada in total sama dengan 0, itu untuk menampung hasil penjumlahan. Terus ada float rata, menggunakan tipe data float agar bisa desimal dan untuk menyimpan nilai rata-rata. Cout masukkan 5 nilai mahasiswa untuk memberikan perintah untuk memasukkan 5 nilai mahasiswa. For integer i sama dengan 0. I kurang dari 5, apakah 0 kurang dari 5? Benar, kondisi benar. Cout nilai ke i plus 1 supaya tampilannya mulai dari 1. Nilai ke 1. Cin nilai i kita masukkan 70. Terus i plus plus, sekarang i-nya menjadi 1. I, apakah i 1 kurang dari 5? Kondisi benar. Cout nilai ke i plus 1, nilai kedua. Cin nilai i, kita masukkan 75. I plus plus, sekarang i-nya menjadi 2. Apakah i 2 kurang dari 5? Kondisi benar. Cout nilai ke i plus 1. Nilai ketiga. Cin nilai i kita masukkan 80. I plus plus, sekarang i-nya menjadi 3. Apakah i 3 kurang dari 5? Kondisi benar. Cout nilai ke i plus 1. Cout nilai ke 4. Cin nilai i menjadi 8, kita masukkan 85. Terus i plus plus, sekarang i-nya menjadi 4. Apakah i 4 kurang dari 5? Kondisi benar. Cout nilai ke i plus 1, cout nilai ke 5. Cin nilai i kita masukkan 90. I plus plus, sekarang menjadi i-nya 5. Apakah i 5 kurang dari 5? Kondisinya salah. Langsung ke proses total. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5. Apakah 0 kurang dari 5? Kondisi benar. Total plus sama dengan nilai i. 0 ditambah 70, hasilnya 70. Terus ke i plus plus. Sekarang i-nya menjadi 1. Apakah i kurang dari 5? 1 kurang dari 5. Kondisi benar. Total plus sama dengan nilai i.
70 ditambah 75, 145 ke I++. Sekarang I-nya menjadi 2. Apakah I kurang dari 5? 2 kurang dari 5, kondisi benar. Total plus sama dengan nilai I, 145 ditambah 80 menjadi 225, seperti itu terus sampai indeks keempat nilai kelima. Jika kondisi salah, kita langsung ke proses total. For integer I sama dengan 0, I kurang dari 5. Apakah 0 kurang dari 5? Kondisi benar. Total plus sama dengan nilai I. 0 ditambah 70, hasilnya 70. Terus ke I++. Sekarang I-nya menjadi 1. Apakah I kurang dari 5? 1 kurang dari 5. Kondisi benar. Total plus sama dengan nilai I. 70 ditambah 75, 145 ke I++. Sekarang I-nya menjadi 2. Apakah I kurang dari 5? 2 kurang dari 5, kondisi benar. Total plus sama dengan nilai I, 145 ditambah 80 menjadi 225, seperti itu terus sampai indeks keempat nilai kelima. Setelah itu kita ke hitung rata-rata. Rata sama dengan total. Total ini dari penjumlahan nilai ke-1 sampai nilai ke-5 dibagi 5,0. Kenapa 5,0? Karena kita menggunakan float, yaitu desimal. Terus ke cout total nilai dan cout rata-rata untuk menampilkan total nilai dan rata-rata. Returner menandakan sudah di akhir program. Kesimpulan pada materi yang kita bahas, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Array memiliki indeks umumnya dimulai dari 0 dan dapat diolah secara sekuensial menggunakan perulangan. Selain array satu dimensi, terdapat array multidimensi yang digunakan untuk data berbentuk tabel. Array sangat penting dalam pemrograman karena mempermudah pengolahan dan penyimpanan data secara efisien.